Ibu dan Bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan tempat yang dirasa nyaman untuk membantu kita membangun suasana hening dalam mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Mari kita hening sejenak, merasakan kehadiran Tuhan saat ini dalam kelompok kecil, baik dalam keluarga atau komunitas kita masing-masing. Selanjutnya, kita merasakan keakraban dengan Tuhan dan menyadari bahwa inilah kesempatan bagiku untuk merasakan sejauh mana aku memiliki kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Saat ini adalah saat memohon rahmat Tuhan agar aku makin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan sesuai dengan kalender liturgi. Dengan sikap hening, merasakan ketersentuhan hati kita dari sabda Tuhan yang aku dengarkan atau aku baca. Marilah kita menangkap satu hal yang paling menyentuh atau memberi pencerahan rohani dari banyak hal yang aku dengar, baik melalui bacaan kitab suci maupun homili yang disampaikan dalam misa. Saat Ekaristi, marilah kita bersyukur atas berkat Tuhan dan merasakan Tuhan yang hadir dalam hati kita masing-masing. Benediktus Cahyo Kristanto SC. Untuk khidmatnya perayaan Ekaristi, mohon menonaktifkan segala alat komunikasi. Marilah kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka. Tuhan Dikau naungan hidupku, Mada Bakti nomor 378. Bersukacitalah, hai Yerusalem, dan berhimpunlah, kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, anak-anak tercinta, selamat sore. Mari kita membawa doa, kita membawa keprihatinan dan membawa selalu harapan juga kepada Tuhan, agar dalam situasi saat ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan peneguhan untuk menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang membingungkan kita semua saat ini. Mari sebelum masuki perayaan yang kudus ini, dengan rendah hati, kita mengakui segala kelemahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta, sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami, sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami, serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabda-Nya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang, berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai,
Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya,
telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa
dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika ia bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini yang kita dengarkan adalah kutipan ringkas dari Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41 yang mengisahkan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dalam kisah ini, sebenarnya Yesus menyembuhkan, memulihkan beberapa jenis kebutaan sekaligus. Kebutaan yang pertama itu adalah kebutaan yang dialami oleh para murid. Dan ini mewakili pandangan budaya masyarakat waktu itu yang menghakimi bahwa sakit penyakit, penderitaan itu terjadi karena dosa. Yesus mengoreksi pandangan tersebut bahwa Allah bisa saja mempunyai rencana indah di balik sakit penyakit dan penderitaan yang dialami manusia. Melalui semua itu, pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib akan dinyatakan. Lalu kebutaan yang kedua adalah kebutaan yang secara fisik dialami oleh orang buta ini sejak lahirnya. Dan Yesus datang memberi solusi, yaitu menyembuhkan mata orang buta itu. Kebutaan yang ketiga adalah kebutaan yang dialami oleh orang-orang Farisi. Meskipun mereka semua sudah menyaksikan suatu mujizat terjadi di depan mata mereka, mereka masih saja tidak percaya. Mereka menolak dan bahkan menyalahkan Yesus karena menyembuhkan pada hari Sabat. Orang-orang Farisi itu buta karena tidak dapat melihat Yesus sampai ke realita yang terdalam, yaitu jati dirinya sebagai Putra Allah sendiri. Kebutaan yang keempat ini adalah kebutaan yang dialami oleh orang tua si buta itu sendiri. Di dalam ayat yang mengatakan, "Yang kami tahu ialah bahwa dia itu anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu." Di sini bahkan orang tuanya sendiri pun tidak mau bersaksi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan anaknya itu. Kebutaan yang kelima ini dialami sendiri oleh orang yang baru saja disembuhkan dari kebutaan,
Ia ternyata masih buta saat diminta menilai tentang Yesus. Di dalam ayat yang mengatakan, apakah orang itu orang berdosa, aku tidak tahu, tetapi satu ini aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Syukurlah, ada kabar baiknya, yaitu ketika Yesus akhirnya meminta dia untuk berjumpa lagi dan menyatakan bahwa dia adalah anak manusia dan bertanya apakah dia percaya. Orang buta itu sekarang melihat tidak dengan matanya, melainkan dengan hatinya. Dia percaya dan sujud menyembah Yesus, katanya, "Aku percaya Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa di balik kebutaan ada banyak pelajaran kehidupan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih untuk kita saat ini dan juga kita di tengah-tengah masyarakat kita. Kita diajak untuk melek. Melek artinya tidak buta. Karena dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang merebak sekarang ini, kita bisa saja dibuat buta. Kita bisa saja dibuat buta oleh hoax, stigma, berita-berita yang tidak jelas, dan oleh ketakutan-ketakutan yang akan semakin membuat kita jauh tersesat. Dalam periode social distancing sekarang ini, mari kita mengambil jarak dengan menghindari kelompok atau kerumunan, perjumpaan atau pertemuan publik, dan tidak mendatangi pertemuan dalam kelompok besar. Mari mengurangi kegiatan di luar rumah dan interaksi dengan orang lain, khususnya tatap muka langsung, supaya kita dapat memutus rute penyebaran virus. Mari menerapkan self-disiplin. Disiplin secara pribadi untuk mematuhi social distancing ini. Periode social distancing ini mengajak kita melek dengan sadar, dengan nalar, dengan logika, tidak naif, tidak selfish. Dan sekaligus juga kita tetap selalu beriman, berdoa dan berpengharapan dengan bijaksana. Supaya selalu melek, kita perlu ikuti dengan ringan hati anjuran pemerintah, keuskupan, dan paroki demi kebaikan bersama. Semoga Tuhan menyertai dan mengabulkan doa, niat, dan tindakan kita semua. Amin. Marilah kita sekarang bangkit berdiri menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. saudara-saudari terkasih, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi gereja Allah, Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena gerejamu masih terus bertumbuh mengikuti perkembangan zaman dalam mewartakan kabar keselamatan. Semoga melalui karya Roh Kudus-Mu, gereja akan tetap menjadi cahaya yang mengarahkan setiap orang
menuju kepada terang dunia yang sejati, yaitu Putra-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Bagi pejabat pemerintahan, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas mereka yang dengan konsisten menjalankan tugas dengan berpegang pada perundang-undangan yang benar. Semoga dengan rahmat-Mu, mereka juga mampu menjamin hak-hak seluruh warga negara, terutama hak kebebasan untuk beribadah dan membangun tempat ibadah di negeri ini. Marilah kita mohon. Bagi para dokter dan para medis, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas mereka yang dengan cepat mengambil bagian dalam pelayanan untuk para penderita COVID-19. Semoga uluran tangan kasih-Mu memampukan para dokter dan para medis dalam memberikan pelayanan kepada para penderita, sehingga mereka mendapatkan perawatan dan kesembuhan. Bantulah para ahli yang bekerja berpacu dengan waktu untuk dapat segera menemukan obat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Marilah kita mohon. Bagi kita yang merayakan Ekaristi, Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam masa Prapaskah ini, kami memiliki kesempatan untuk mengolah diri dengan membangun sikap tobat. Pandanglah segala usaha kami dengan rahmat pengampunan-Mu. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, memampukan kami melakukan pertobatan yang sejati, sehingga lebih layak untuk merayakan Paskah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, membawa persembahan sebagai rasa syukur kepadamu, untuk cinta dan pengorbananmu. Tuhan, inilah milikku, bawa sehadapku. Terimalah Tuhan persembahanku yang tulus, murni dan sejati. Ku ingin menyenangkan hatimu.
Saudara-saudari, marilah berdoa semoga persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan misteri penjelmaannya yang menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali yang mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu, dengan sujud menyembah, segala makhluk surgawi dan duniawi mengidungkan nyanyian baru bagimu. Bersama segenap laskar malaikat, kami pun mengagungkan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan keuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Sungguh agung misteri iman kita. Salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Perhatikanlah kami semua anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga Engkau memberikan banyak pertolongan, memberikan solusi, memberikan keselamatan kepada kami semua. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua telah menerima Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus itu kita berani menyapa Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tiada henti berusaha agar kehendak-Mu terlaksana di dalam diri kami, keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan berhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa,
daya ilahi yang memberi hidup kepada dunia, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus menghantar membawa kita menuju hidup yang abadi. Amin. Sekarang marilah kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja. Pertama, baptis anak-anak Batuta bawah 7 tahun pada hari Minggu 5 April pukul 10.30 di gereja. Formulir dapat diambil di sekretariat. Rekoleksi orang tua dan wali baptis dilaksanakan secara online. Materi akan dikirim via WA. Kedua, posyandu balita dan lansia serta program Mata Hati Minggu 22 Maret dibatalkan. Ketiga, kursus membangun rumah tangga pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Mei, pukul 8 sampai dengan pukul 17 di Aula Agustinus lantai 2. Biaya 400.000 per pasang. Formulir pendaftaran di sekretariat. Sekian pengumuman gereja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengan tiada henti berdoa, mohon rahmat Tuhan untuk situasi masyarakat saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasakan dapat membantu mengurangi penyebaran virus ini dan juga membantu demi kebaikan semakin banyak orang. Mari kita tetap berdoa dan memelihara harapan kita. Mari memohon rahmat Tuhan untuk mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi sore hari ini. Tuhan sertamu.
Semoga kita semua yang berimpun di tempat ini, mereka yang kita cintai, kita bawa dalam doa-doa kita, orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita, seluruh acara selanjutnya, niat-niat, doa-doa dan usaha kita untuk menuju keadaan yang lebih baik lagi, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.